Shalom Bapak Ibu, kita memasuki firman Tuhan untuk memasuki hari kita. Kita ya bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini ditulis dalam Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dungi dibaritahon iba nama Tuhamu padan binahenna, naung tinonahonna Tuhamu ulahon muna, ima hata nasapului, laos disurat terdui di 2 lei batu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita sama seperti orang tua kami, mama kami? Jadi ketika mama kami lagi me time, lagi menikmati waktu, dia buka HP mau melihat media sosial, dia membutuhkan kacamata. Kemudian dia biasa berteriak, "Bang, cari dulu kacamata," kata mama saya. Kemudian ketika capek mencari ke sana kemari, di mana mama buat? Tidak tahu. Dan ternyata setelah saya perhatikan, kacamatanya sedang diletakkan di atas kepala demikian. Jadi kacamatanya ternyata ada sama mama saya, tetapi dia lupa bahwa kacamatanya sedang bersama dengan dia. Bapak Ibu, demikian kehidupan manusia, sering dan cenderung lupa. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Kadang kita lupa siapa kita. Kadang kita lupa kita ini milik siapa. Kadang kita lupa bahwa kita ini adalah umat perjanjian Allah. Itu makanya Tuhan dalam kasih dan kesabarannya berulang-ulang mengingatkan kita. Itu makanya kitab Ulangan berasal dari kata Deuteronomi, artinya hukum yang diulang. Tuhan mengulang hukumnya kembali. Dan dia mau mengingatkan sama kita, dan bukan karena Tuhan pelupa, tapi karena kitalah yang pelupa. Itu makanya dalam nats ini Ulangan 4:13 berkata bahwa Tuhan memberitahukan perjanjiannya dan menuliskannya pada 2 loh batu. 2 loh batu Bapak Ibu bukan sekedar benda keras dari Gunung Sinai. Itu adalah simbol kasih yang tak berubah, kasih yang teguh, kasih yang meneguhkan hubungan antara Allah dan umatnya. Kalau zaman sekarang mungkin seperti akta nikah rohani, bukti bahwa kita telah diikat oleh kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang takut kalau mendengar kata perintah Tuhan. Kita sering berpikir, wah larangan lagi nih, wah pembatasan lagi nih. Padahal sebenarnya tidak. Perintah Tuhan itu bukan tembok penjara yang mengurung kita. Ia adalah pagar kasih. Seperti orang tua yang berkata kepada anaknya, "Nak, jangan main-main di pasar ya, jangan main-main di jalan raya ya." Itu bukan karena orang tua membatasi kebebasan anaknya, tapi justru orang tua ingin anaknya tetap hidup dan tetap bebas. Itu makanya Bapak Ibu, begitu juga dengan Tuhan. Hukumnya bukan untuk mengekang, tapi untuk melindungi serta menuntun agar kita tidak jauh dari kasih-Nya. Itulah sebabnya Tuhan menuliskan hukum itu di atas batu, bukan di atas pasir. Pasir mudah dihapus oleh angin dan ombak, tetapi batu keras, supaya umat tahu kasih Tuhan itu tidak berubah. Dia setia, dia teguh, bahkan abadi. Namun hukum juga sama seperti cermin. Kita tahu cermin Bapak Ibu. Kalau kita mau mengetahui diri kita memakai cermin. Dan saat kita tahu bahwa rambut kita kurang rapi, atau ada noda dari tubuh kita, ada yang kotor, ada yang harus diperbaiki, itu biasanya kita lihat dari cermin. Begitu juga hukum Tuhan Bapak Ibu, yang menunjukkan betapa jauh kita melenceng dari jalan Allah. Maka setiap kita membaca firman atau mendengar 10 perintah Tuhan, sebenarnya kita sedang melihat cermin rohani. Dan seringkali yang tampak bukanlah wajah yang indah, tetapi justru adalah noda-noda dosa, ketidakrapian akibat egois, dan kesombongan yang sebenarnya harus dibersihkan, harus dirapikan, harus diperbaiki. Tapi jangan berhenti di situ Bapak Ibu, karena setelah cermin hukum perintah Tuhan tersebut, datanglah Injil Kristus.
Jika hukum menunjukkan kesalahan, noda-noda, dan hal-hal yang tidak baik, maka Injil menunjukkan sang pembersih noda itu yang menata kita kembali, yakni Yesus Kristus. Dialah firman yang hidup, yang menuliskan hukum bukan lagi pada loh batu, tetapi dari atas salib ia memeteraikannya menjadi perjanjian baru dengan darahnya, agar bukan lagi batu yang mengikat kita, melainkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Dari batu menuju ke hati. Bapak Ibu, maka dengan demikian ingatlah siapa engkau. Engkau bukan lagi sekedar warga dunia yang sibuk mencari rezeki, sibuk bekerja, tetapi engkau adalah umat perjanjian Allah, anak yang dikuduskan, yang dikhususkan dari dunia yang fana menuju kepada kasih Allah. Dengan status sebagai anak Allah, sebagai umat yang kudus, maka kita terpanggil untuk melakukan, mentampakkan Allah melalui perintah-perintahnya. Bapak Ibu, maka biarlah kata-kata kita hari ini lembut dan penuh dengan kasih. Biarlah tindakan kita hari ini jujur serta membawa damai. Jangan lagi jadi batu sandungan, jangan lagi membuat orang menjadi menghina Allah kita. Tetapi justrulah, biarlah melalui kita orang lain melihat Allah dan benar-benar berkata juga, benar, ternyata Tuhan itu baik, ternyata Yesus Kristus itu penuh kasih, karena kita mentampakkannya melalui perbuatan kita. Sebab ketika kita hidup sesuai dengan perintahnya, kita sedang memperlihatkan wajah Allah kepada dunia yang fana ini, bukan dengan khotbah besar, tapi dengan hidup yang setia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kelemahan kami yang sering lupa, bukan karena firman itu tidak ada, tetapi kami sering meninggalkannya karena kelemahan kami. Tapi Engkau terus-menerus mengingatkan kembali, mengulang-ulang kembali, agar kami selalu kembali kepada jalan keselamatan-Mu, agar kami selalu kembali terhubung dengan Engkau. Maka biarlah Bapa, ketika kami melanjutkan kehidupan kami, masuk ke dalam hari kami pagi ini, kami mampu melalui Roh-Mu mentampakkan Allah yang telah memagari, yang telah menunjukkan bagi kami bagaimana umat Allah yang dikuduskan itu seharusnya bertingkah laku, berpikir, dan berkata. Kami mohon Tuhan, kami terlalu lemah untuk melakukannya, tapi kami tahu kami punya Yesus Kristus yang memampukan kami, serta Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Teguhkan kami Tuhan melakukan perintah-perintah-Mu. Amin.